Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari itu ada beberapa tugas penting. Jangan tidur, jangan santai, jangan nganggur. Jadi kitab ini memberikan beberapa kegiatan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dikerjakan. Wal takun awqatuka ba'da sholati la tulis samsi muwazza'atan ay maksumatan ala arba'i wa dhaifah. Ada 4 tugas yang dilakukan setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Pertama apa? Wadifatin fid da'wat. Wadifatin fid da'wat. Pertama berdoa. Falyabda bi dzikrillah kama mara dzikruhu wa la yabda bisu'al qala wa la yabda bisu'al. Jadi zikir kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan langsung minta. Wala yabda bisual, jangan langsung minta. Qala salama bil awqa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastafti ad-du'a illa istaftahu biqauli subhana rabbiyal alil a'lal wahab wal yabda bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam summas al hajataka summa khtim bis salati ala nabi. Kata Salama bil awqa, saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa kecuali beliau memulainya terlebih dahulu dengan bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan subhana rabbiyal alil a'lal wahab atau alhamdulillah atau puji-pujian yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yabda'aha dan memulainya bis shalah. Wal yabda'aha bis shalah. Kemudian mulailah doa itu dengan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca tasbih, setelah memuji Allah, kemudian bersolawat. Summas al hajataka. Kemudian setelah baca salawat baru minta kepada Allah seluruh kebutuhanmu. Berdoalah kepada Allah setelah engkau membaca salawat. Summa khtim bis shalah ala Nabi. Kemudian setelah selesai engkau mengutarakan hajatmu kepada Allah, baik menggunakan bahasa Madura, bahasa Indonesia atau bahasa Arab, maka tutuplah doamu itu dengan sholawat juga ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Fa innallaha yaqbalus sholatain wa huwa akramu min ayyada amma bainahuma. Ini kata Imam Nawawi ini. Alasannya karena Allah itu pasti menerima 2 sholawat yang dibaca. Dan Allah itu sangat mulia untuk tidak menerima atau untuk meninggalkan sesuatu yang ada di antara 2 sholawat. Jadi kalau Allah menerima 2 sholawat yang dibaca, maka doa yang dibaca di antara 2 sholat itu pantang oleh Allah untuk ditolak. Begitu kata Imam Nawawi. Wadhifatun fil adhkar wat tasbihat. Setelah berdoa, ya tugas yang kedua itu adalah berzikir wa tasbihat wa hiya kalimatun warada fi tikrariha fadhailun wa sadati fi kalamiha. Tasbihat itu adalah bacaan-bacaan wirid yang diulang-ulang. Wa tikraruha fi subha. Nah, ini ya. Maka wa tuqarriruha dan engkau mengulang-ulang bacaan zikir ya atau tasbih itu fi subha dengan subha. Apa subha itu? Wahia kharazatun manzumatun wa tusamma aidan mudzkirah ay fi yadika. Kharazatun butiran-butiran yang disusun dengan rapi, wa tusamma juga yang disebut juga mudzkirah pengingat ay fi yadika. Ini tasbih ini counter. Lah ini anjuran kita ketika membaca tasbih atau zikir menghitungnya dengan menggunakan ya tasbih, menggunakan counter, menggunakan alat-alat untuk menghitung yang biasa kita pegang itu bahasa Arabnya ini mudzkirah atau subha. Nah, ini dalilnya ya. Jadi tidak bid'ah ternyata. Setelah itu apa? Wa wadifatun fa qiraatul Quran. Yang ketiga adalah tugas membaca Al-Qur'an. Jadi berdoa kepada Allah. Setelah itu berzikir, tasbih menggunakan counter atau sejenisnya,
Setelah itu membaca Al-Quran atau pilih baca Al-Quran, tinggal dipilih. Fa innal Qur'ana jami'un li fadli dzikri wal fikri wad du'a. Al-Quran itu sudah meliputi keutamaan zikir, berfikir dan doa. Idza kana bitadbirihi, jika ada orang membaca Al-Quran bitadbirihi dengan merenungi, memahami maknanya. Wa yustahabbu laka qira'atun. Fa yustahabbu laka qira'ata jumlatin minal ayatil lati waradatil akhbaru bi fadliha. Maka disunahkan bagi engkau untuk membaca sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya. Misalnya wa huwa anta qira'a surat al-Fatihah wa ayatul kursi. Misalnya engkau membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi, wa khatimatal Baqarah min qouli amanar rasul wa syahidallah, atau engkau membaca akhir surat Al-Baqarah dari ayat amanar rasulu atau wa syahidallah, atau membaca waqul Allahumma malikal mulkil ayataini, dua ayat ini. Wa qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih. Wa qaulahu ta'ala laqad sadaqallahu rasuluhu ru'ya bil haqqi ila akhiriha, dan sejenisnya. Tinggal dipilih, tinggal dipilih. Tugas yang keempat ya, tinggal dipilih ini yang keempat. Atau kalau kamu tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau bertasbih, tidak mau berdoa, ya wadifatun fit tafakkur, berfikir. Famahma tayassara lakal fikru, sekalipun fikir itu nampak mudah, bahwa asyraful ibadah. Berfikir itu merupakan ibadah yang paling agung. Idfihi makna dzikrillahi ta'ala. Karena di situ ada kandungan makna ingat kepada Allah Ta'ala. Wa ziyadatun amroini, dan tambahan kepada dua perkara. Ahaduhuma ziyadatul ma'rifah, tambahan pengetahuan. Idza karena al-fikru miftahul ma'rifah, berfikir itu adalah kunci untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wal kasfu, dan menyingkap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wasani ziyadatul mahabbah, yang kedua itu dengan berfikir akan menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza karena la yuhibbul qalbu illa man i'taqada ta'zimahu wa tankashifu uzmatullahi ta'ala illa bi ma'rifati wa sifatihi wa ma'rifati qudratihi wa ajaibi ma'af'alihi. Yang kedua itu bisa menambah cinta kepada Allah, karena hati itu tidak akan bisa cinta kepada Allah kecuali terlebih dahulu yakin atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan paham sifat-sifatnya, kekuasaannya, keajaiban, keistimewaan, kehebatan perbuatan Allah. Fayahsulu minal fikri, dan itu semua bisa dihasilkan dengan berfikir. Al-ma'rifatu wa minal ma'rifati ta'dim wa minat ta'dimil mahabbah. Setelah berfikir akan muncul pengagungan kepada Allah. Setelah muncul pengagungan maka muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian 4 tugas yang penting dilakukan setelah subuh sampai terbitnya matahari.